keturunan Ba'alawi ini nasabnya sahih, dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia itu dari marga Ba'alawi. Kalau di sini habaib. Sekali lagi saya sangat sepakat dengan Kiai Idrus Ramli bahwasanya nasab Bani Ba'alawi adalah nasab yang paling terjaga di dunia internasional. Karena mereka melarang Habibah menikah dengan pihak luar, maka ahli DNA mengatakan selama 800 tahun lamanya DNA Bani Ba'alawi terjaga. Mereka berasal dari satu kakek dengan DNA Y, DNA-nya haplogrup G. Sahabat Duta Para Muda, kali ini kita tidak membahas isu biasa. Ini bukan gosip, bukan juga sensasi. Ini soal sejarah, ini soal nasab, dan ini soal klaim yang mengguncang media sosial. Kali ini di depan saya sudah ada sebuah video dari channel Ada Official dengan judul yang tentunya langsung mantik kontroversi. Habib Rizik gemetar, ulama NU GL resmi sebut nasab Ba'alawi paling sahih sedunia. Video ini berisi analisis tajam dari Ustadz Suparman Abdul Karim yang membedah polemik nasab klan Ba'alawi di Indonesia. Menariknya, pembahasan ini tidak berhenti pada cerita turun-temurun, tetapi menggunakan pendekatan ilmiah, genetika, dan tes DNA. Pertanyaannya sekarang, apakah sains akan menguatkan klaim lama atau malah justru membongkar fakta baru? Mari kita bahas poin-poin pentingnya, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merespon pernyataan Kiai Idrus Ramli yang mengatakan nasab Bani Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih. Di antara nasab yang paling sahih dan paling terjaga di dunia hari ini. Kurang lebih penggambarannya sedemikian rupa. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Idrus Ramli. Dikarenakan memang DNA keturunan Bani Ba'alawi terjaga. Sampai-sampai ada yang membuat pernyataan bahwasanya DNA Bani Ba'alawi itu mengejutkan dan menakjubkan. Karena memang DNA Bani Ba'alawi itu bisa 100% terjaga hingga 800 tahun lamanya. Jadi selama 8 abad atau 800 tahun tidak ada perbedaan satupun dari 11 uji DNA tersebut. Ini artinya mereka semua pasti asli keturunan dari satu kakek dalam waktu sekian ratus tahun. Jadi pakar DNA ini takjub ini. Poin pertama, dan ini penting. Ustadz Suparman Abdul Karim ternyata sependapat dengan Kiai Idrus Ramli bahwa secara internasional nasab Bani Ba'alawi memang dikenal sangat terjaga selama kurang lebih 800 tahun terakhir. Kenapa bisa begitu? Karena klan ini memiliki tradisi internal yang sangat ketat. Ada doktrin kuat yang melarang perempuan Ba'alawi atau Syarifah menikah dengan laki-laki non-Habib dari luar klan. Artinya apa? Secara teori,
jalur keturunan mereka dijaga rapat, nyaris ditutup dari luar. Namun, pertanyaannya, apakah penjagaan tradisi otomatis berarti kebenaran biologis? Dan disinilah pembahasan mulai menjadi jauh lebih serius. Bani Ba'alwi itu terbukti adalah keturunan dari satu kakek selama 800 tahun lamanya. Saking terjaganya. Nah, mengapa ini terjadi? Dikarenakan memang dalam tradisi Bani Ba'alwi ada larangan menikah dengan laki-laki di luar klan mereka. Mereka membangun klaim bahwasanya Syarifah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-Habib. Inilah yang kemudian membuat DNA keturunan Bani Ba'alwi itu identik, sama persis, hingga 800 tahun lamanya. Bahkan ada klaim bahwasanya siapapun laki-laki yang menikahi Habibah, maka ibadahnya tidak akan diterima atau ibadahnya tertolak hingga hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Habibah tersebut. Ini artinya memang ada semacam doktrin yang ditanamkan, siapapun yang menikahi Habibah itu berdosa. Bagaimanapun ketaatannya dalam beribadah, selamanya tidak akan diterima. Klaim ini, doktrin ini ditanamkan. Inilah yang membuat kemudian Bani Ba'alwi tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada non-Habib. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Secara ilmiah, lewat pendekatan genetika, fakta mulai berbicara. Tes DNA sukarela yang pernah dilakukan oleh Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Klan Ba'alawi memiliki Y-DNA dengan haplogrup G. Apa artinya? Ini bukan asumsi, bukan cerita lisan, tapi ini adalah data biologis yang terukur. Hasil ini menginformasi bahwa mereka berasal dari satu kakek moyang yang sama, terjaga selama kurang lebih 8 abad berturut-turut tanpa terputus. Sampai di titik ini, sains justru menguatkan klaim kesatuan garis keturunan. Namun ingat, ini baru separuh cerita. Inilah yang membuat kemudian secara genetika klan ini akan terjaga gen keturunannya, karena memang terpelihara sedemikian rupa. Mereka betul-betul menjaga nasab silsilahnya. Nah, sekaligus dari hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang haplogrupnya adalah G, ini sekaligus juga mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya rata-rata dan semua klan Ba'alwi itu haplogrupnya adalah G, atau Y DNA-nya adalah G, DNA asal usulnya. Nah, terkait dengan G ini, kalau kita mengutip pernyataan ahli DNA, G ini bukanlah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi, maka harus mengambil Y-DNA dari jalur mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail,
kemudian sampai kepada Banu Abdi Manaf, Banu Abdul Muthalib, sampai kepada DNA Imam Ali karramallahu wajhah, di mana DNA asal usulnya keturunan ini J1. Maka para ahli DNA menyimpulkan setidak-tidaknya kalau mau sah sebagai keturunan Nabi secara ilmu genetika, haplogrup DNA-nya mesti J1. Kalau G berarti dia bukan keturunan Nabi. Saya ulangi, kalau Y DNA-nya G, maka sudah dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Seperti yang diketahui oleh kita semua, termasuk oleh klan Ba'alwi, Y DNA mereka adalah G semua. Dan ini kalau kata ahli terjaga selama 800 tahun lamanya, tidak pernah berubah. Karena memang pola pernikahan yang memang terjaga sedemikian rupa. Dan disinilah persoalan mulai rumit. Karena meskipun data DNA membuktikan mereka satu garis, itu baru menjawab soal konsistensi internal, belum menjawab pertanyaan yang jauh lebih besar. Satu garis dari siapa dan terhubung ke nasab apa? Artinya, sains memang menginformasi kesatuan biologis klan Ba'alawi, tetapi belum otomatis mengonfirmasi klaim nasab yang lebih tinggi yang selama ini diyakini oleh publik. Dan di titik inilah perdebatan tidak lagi soal tradisi, bukan soal kitab, melainkan soal verifikasi ilmiah versus klaim sejarah. Dan justru mulai dari sinilah perdebatan sebenarnya mulai dimulai. Nah, G itu apa? Kalau kita coba baca-baca tentang haplogrup G, sini Anda bisa klik di Wikipedia misalnya untuk mendapatkan informasi cepat. Wikipedia haplogrup G strip M201. Haplogrup G M201 adalah haplogrup kromosom Y manusia. Haplogrup ini merupakan salah satu dari dua cabang haplogrup induk GHIJK. Yang lainnya adalah HIJK. Nah, ini kode-kode yang sangat dimengerti oleh para ahli DNA. Cuman yang menarik di sini, kemudian dikutipkan tokoh-tokoh besar dunia yang memiliki haplogrup YDNA-nya itu G. Yakni di sini dikutipkan bahwasanya ada pria yang dikenal sebagai Otzi, yang jasadnya berasal dari milenium keempat sebelum Masehi. Lama banget ini ya. Ditemukan di perbatasan modern antara Austria dan Italia. Adalah anggota GL91. Kemudian banyak anggota dari apa yang disebutkan kekerabatan Bure, sebuah kelompok mirip klan yang menelusuri keturunannya dari seorang individu yang lahir di Swedia pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Kemudian yang berikutnya Raja Richard III dari Inggris. Jadi Raja Inggris itu. Raja Richard III dari Inggris yang digali pada tahun 2012 adalah anggota G2. Kemudian Joseph Stalin lahir di Losep Bessarionis, the Jugoslavia, adalah menurut tes genetik pada salah satu cucunya, Alexander Burdonsky, anggota haplogrup YDNA G2 seterusnya. Kemudian ada Al Capone. Al Capone adalah seorang gangster dan pengusaha Amerika yang menurut Jenny.com adalah anggota haplogrup YDNA G P303. Kemudian yang berikutnya Yuya. Yuya adalah salah satu kakek buyut dari pihak ibu Tutankhamun
yakni haplotype yang diprediksi adalah G2A berdasarkan profil Y STR kuno. Yuya menjabat sebagai penasihat utama bagi Amenhotep III. Amenhotep III itu nama dari Fir'aun, kalau orang Islam menyebutnya Fir'aun. Dan memegang jabatan seperti letnan raja dan penguasa kuda, gelarnya bapak para dewa. Karena ini dukun tukang sihirnya Fir'aun, sekaligus mertuanya. Mungkin merujuk secara khusus kepada dirinya sebagai ayah mertua Amenhotep III, jadi mertuanya Fir'aun. Di kota asalnya Akhmin, Yuya adalah seorang Nabi Min, dewa utama di daerah tersebut, dan menjabat sebagai pengawas ternak bagi dewa ini. Selanjutnya Larry Bird. Larry Bird ini adalah seorang eksekutif basket profesional Amerika, mantan pelatih dan mantan pemain untuk Boston Celtics. Telah terbukti termasuk dalam haplogrup GZ6748 berdasarkan pengujian beberapa kerabat yang merupakan keturunan Thomas Bird di proyek haplogrup GL497Y-DNA. Analoginya makin mengguncang. Ustadz Suparman Abdul Karim mengingatkan satu hal penting. Kode haplogrup G bukan milik satu kelompok saja. Secara fakta sejarah, haplogrup ini jadi dimiliki oleh tokoh-tokoh besar dunia yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi. Sebut saja Otzi, mumi manusia tertua di Eropa, lalu Richard III, Raja Inggris, ada juga Joseph Stalin, bahkan gangster legendaris Amerika, AI, Capone, dan lebih mengejutkan lagi Yuya, tokoh Mesir kuno yang dikenal sebagai mertua Fir'aun. Artinya apa? Kesamaan haplogrup tidak otomatis berarti kesamaan nasab kenabian. DNA bisa menunjukkan garis biologis, tapi tidak bisa sendirian mengklaim garis suci. Dan di titik inilah klaim besar mulai diuji dengan logika. Sampai di sini kita semua tidak bisa mengatakan orang-orang yang punya DNA haplogrup G itu bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terserah. Kemudian ketika G ini adalah DNA asalnya Yuya, andai kata pun hari ini orang-orang yang haplogrup DNA-nya adalah G, itu pun tidak jadi masalah bagi kita. Itu kan terkait dengan asal-usul DNA. Saya juga tidak bisa menampik kemungkinan boleh jadi entah asal-usul saya dulu siapa. Jangan-jangan haplogrup saya juga G misalnya kan. Seandainya saya tes DNA. Tapi yang jelas hari ini secara ilmiah, berdasarkan ilmu genetika, ketika orang punya gen yang tidak sesuai dengan garis keturunan Bani Ibrahim atau Bani Ismail atau Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib, sederhananya tidak sesuai dengan garis keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jangan sekali-kali mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Jangan menyambungkan nasabnya kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya ini sederhana sebetulnya terkait dengan klan Ba'alwi. Antum itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini masalahnya. Dan pengakuan antum itu di berbagai macam ruang publik, di mana-mana. Dan bukan hanya berbicara di ruang publik sebagai Ani adalah cucu Rasulullah, dalam darah Ani mengalir darah Nabi, tapi juga kemudian jejak digitalnya bisa ditemukan di mana saja. Karena ini zaman modern, ada recordnya, ada rekamannya. Nah tentunya memang adalah kewajiban kita semua sebagai sesama umat Islam untuk bertanya kembali, apa buktinya kalau antum itu adalah keturunan Nabi? Nggak boleh membiarkan begitu saja. Kembali seperti
tes DNA yang telah dilakukan oleh Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi, ini kan sebetulnya upaya mempertanyakan ulang, apakah saya bisa membangun klaim kalau saya ini keturunan Nabi? Maksudnya kan sedemikian rupa. Nah, mestinya anak-anak Ba'alwi hari ini pun bertanya kepada orang tuanya, ayah, abi, abah, kita ini bertahun-tahun lamanya diajari sebagai cucu Nabi. Tetapi bolehkah kita bertanya ulang, benarkah kita ini sebagai cucu Nabi? Ketika sudah ada hujah dan dalil berdasarkan kitab nasab tidak terbukti, kemudian berdasarkan tes DNA juga jauh tidak sesuai dengan DNA Nabi, maka dengan penuh mawas diri dan kesadaran wajib berhenti mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan kita sebagai sesama umat Islam punya tanggung jawab untuk menghentikan ini semua. Dan ini penting sebagai pertanggungjawaban keilmuan. Untuk para kiai, para ulama tidak boleh berdiam diri saja. Apalagi memang sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini menunjukkan karakteristik perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya diantaranya satu, mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada umat Islam pada umumnya. Ini fakta loh. Semua mereka itu kan merasa lebih tinggi derajatnya daripada kita semua. Kita nggak bisa berteman dengan orang yang merasa punya kelas, kasta, yang lebih istimewa daripada kita, nggak bisa. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Satu. Kemudian yang kedua, mereka sering menyebar cerita-cerita khurafat yang sama sekali tidak masuk akal dan melanggar syariat. Karena mengapa? Semua cerita khurafat ketika sudah mendobrak syariat itu merusak agama. Jadi nggak boleh kemudian dibangun dengan perspektif ma'rifat. Ma'rifat itu tidak juga bertentangan dengan syariat. Kemudian yang berikutnya, sebagian mereka suka mendawir, mengeksploitasi umat, minta-minta dan memperkaya diri, mengatasnamakan sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mereka petantang petenteng, merasa menjadi majikan dan seperti preman. Tidak jarang kita melihat orang-orang kemudian dipersekusi dan kemudian dianiaya. Kita sangat ingin membalas kelakuan seperti ini, tapi kemudian kita jadi melanggar hukum ketika kita membalas. Seakan-akan mereka ada di puncak kebenaran. Greget banget tuh ngelihat ketika orang-orang pribumi digebukin sama mereka, dipersekusi oleh Muhyiddin. Greget banget rasanya. Nah, mengapa kroco-kroco Muhyiddin itu berani melakukan itu semua? Karena mereka sudah terdoktrin, mereka membela cucu Nabi. Artinya memang sudah ada semacam korupsi nilai-nilai spiritualisme dengan sebuah klaim sebagai cucu Nabi yang akan menghancurkan peradaban ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Coba buka kesadaran dan hati pikiran kita semua. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada kiai ulama yang mendobrak ini semua, lantas kemudian malah dinyinyir. Malah kemudian difitnah yang bukan-bukan. Justru sebetulnya inilah perjuangan yang sesungguhnya. Dan akhirnya kita sampai di poin kelima. Di titik ini Ustadz Suparman Abdul Karim tidak lagi sekedar menganalisis. Beliau memberi seruan moral yang sangat keras. Dengan lapang dada, klan Ba'alawi dihimbau untuk berhenti mengklaim diri sebagai cucu Nabi di ruang publik. Demi kejujuran ilmiah dan integritas kebenaran. Lebih dari itu, beliau mengkritik keras oknum-oknum yang selama ini memanfaatkan status nasab untuk merasa lebih tinggi kastanya, menyebarkan cerita khurafat, mengeksploitasi umat demi materi, dan bahkan melakukan arogansi dan persekusi di tengah masyarakat. Pesannya jelas, nasab bukan alat dagang, nasab bukan tameng kekuasaan, dan nasab bukan tiket untuk merasa paling suci. Karena ketika klaim lebih penting dari kebenaran, yang rusak bukan hanya sejarah, tapi juga akhlak umat.
Jadi sekali lagi kita ingin membangun kesadaran bersama. Berangkat dari tes DNA sukarela Habib Agus Al-Habsyi, mudah-mudahan semua keturunan Bani Ba'alwi juga mau secara sukarela untuk tes DNA. Kita juga sama, kita tetap jadi saudara. Kita nggak boleh musuhan, kita tetap saudara. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang ramah, welcome dengan pendatang. Orang Cina, etnis Cina datang ke Indonesia, pada akhirnya orang Cina menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Orang Arab datang ke Indonesia jadi bagian bangsa Indonesia. Orang Hadramaut diangkut Belanda, diangkut VOC, berduyun-duyun datang ke Indonesia, ente pada akhirnya kita jadi saudara. Anda pun menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nggak ada yang kita tolak. Jangankan bangsa Asia, orang Eropa aja, orang Jerman, orang Belanda aja yang pernah menjajah kita welcome kok. Orang Jepang saja yang pernah jahat sama kita welcome. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa paling ramah sedunia internasional. Nggak ada yang mengalahkan keramahan bangsa Indonesia. Jadi Anda semua walaupun pendatang ke Indonesia tidak perlu merasa khawatir. Indonesia ini bangsa yang sangat welcome dan bersahabat. Apalagi kita sudah ada pernikahan silang beranak pinak di Indonesia. Kita semua saudara, kita semua sebagai keluarga. Cuman satu pesan kami, antum nggak perlu ngaku-ngaku cucu Nabi, apalagi merasa derajat antum lebih mulia daripada kami semua. Itu yang nggak boleh. Itu pantangan dalam agama ini. Jangan sampai merusak agama. Dan semua orang berilmu, semua kiai wajib mengingatkan bab ini. Karena kalau tidak mengingatkan, apalagi menyembunyikan, sama saja kita telah mengkhianati keilmuan dan mengkhianati segenap santri dan umat kita sendiri. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi saya sangat sepakat dengan Kiai Idrus Ramli bahwasanya nasab Bani Ba'alwi adalah nasab yang paling terjaga di dunia internasional. Karena mereka melarang Habibah menikah dengan pihak luar, maka ahli DNA mengatakan selama 800 tahun lamanya DNA Bani Ba'alwi terjaga. Mereka berasal dari satu kakek dengan DNA Y, DNA-nya haplogrup G. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Suparman Abdul Karim menutup pembahasannya dengan pesan persaudaraan. Beliau menegaskan apapun hasil tes DNA-nya, klan Ba'alawi dan seluruh keturunan pendatang di Indonesia tetap saudara sebangsa kita. Indonesia adalah bangsa yang ramah dan terbuka. Kita sudah lama melebur menjadi satu keluarga besar. Dan kalau menurut saya pribadi, pembahasan ini sangat mencerahkan karena perdebatan yang tadinya emosional ditarik kembali ke jalur ilmiah dan objektif. Kita diingatkan bahwa syariat, akhlak dan kesetaraan derajat manusia harus selalu ditempatkan di atas klaim apapun. Sekarang giliran para sahabat. Bagaimana pendapat para sahabat tentang tanggapan Ustadz Suparman tadi? Tulis komentar secara bijak di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video reaksi seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.